udah biarin aja dulu gitu kan. Pilihannya kemarin kan antara mau nyerah, dia benar-benar mau nyerah atau coba Austria atau mau naik ke Ausbildung pilihannya, atau mau nyari kerjaan lain. Jadi maksudnya cari inilah nggak lanjut di sini gitu kan. Cuman kayaknya dalam 3 atau berapa hari gitu langsung dapat email ada GF yang ini kan yang interest gitu. Tapi terus kita coba totalnya langsung match, langsung pengurusan berkas, dan itu syukurnya pengurusan visanya nggak selama yang kemarin ya. Halo kawannya IJ. Nggak ada di briefing pembukaan, nggak ada pembukaan di briefing. Oke deh, IJ sekarang kita lagi ada di segmen YIJ antar peserta. Dan hari ini YIJ sekarang mau nganterin Kak Indah. Wow, seindah namanya. Ya Kak Indah hari ini diantar siapa nih? Diantarin sama teman. Gak ada keluarga ya? Nggak, sendiri. Keluarganya jauh nih. Iya. Hari ini Kak Indah diantar teman ya. Sama tim kreatif tercinta. Sama ada Ayang. Oh siapa? Rahasia. Nanti baru datang kan? Rahasia dong. Apa yang di balik layar? Rahasia dong. Baru datang bentar biar aja ntar kita spill langsung. Oke, Kak Indah ini kayak happy banget nih mau ninggalin Akhirnya. Soalnya udah nunggu lama banget ya. Berarti dari tahun berapa? Tahu deh, kita itu kan tadi baru perkenalan ya, baru kayak yang bridgingnya aja. Berarti tadi kayak Kak Indah juga happy dan sedih juga mungkin meninggalkan teman-teman dan orang terkasihnya. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nggak sih Kak Indah? Kenalan dulu Kak Indah usianya berapa, terus juga domisilinya, terus ambil program apa? Boleh dong kasih tahu. Dari nama lengkap nih. Nama lengkap siapa? Formal banget ya, nama saya. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Indah Hotmia Munte gitu, lengkap banget. Usianya? Usia 26 tahun. 26 tahun. Asal dari Medan. Program au pair ke Austria. Au pair Austria. Kenapa au pair Austria? Jujur banget. Karena au pair Jerman ditolak Kak? Iya. Makanya jujur banget nih. Tolong. Gak apa-apa. Benar berarti? Iya. Kak. Aku baru ditolak bulan Februari. Mulai ikut program itu sebenarnya program au pair Jerman di bulan ke Jakarta Februari tahun lalu. Oh, Februari tahun lalu. Cuman nunggu terminnya kan lama ya. Jadi balik lagi ke Medan kemarin. Habis itu Februari balik ke Februari tahun ini. Balik ke Jakarta. Terus karena udah dapat termin dari kedutaan kan. Cuman hasilnya tidak sesuai. Cuman mungkin jalan ini beda-beda ya. Betul. Cuman pertukarannya langsung cepat banget dapat GF dari Austria. Ya. Berarti dari Februari 2026 kan? Maksudnya mulai ganti ke au pair au pair Austria. Dan bulan Mei langsung udah langsung berangkat gitu kan? Ya sebenarnya kayak kalau dibilang kayak nggak make sense ya, karena Austria itu terkenal lama banget nyari GF-nya. Sampai kayak teman-temanku juga secepat itu, karena aku ketolak visanya itu di bulan Februari akhir, tanggal 26 apa 28. Habis itu selang beberapa hari, nggak nyampe seminggu, tiba-tiba dapat GF dari Austria. Jadi sempat mental break dance ya. cuman nggak ini. Nggak menggoyahkan. Enggak dong, harus selalu. Oke, berarti itu ya alasannya kenapa. Tapi kenapa au pair Austria nggak coba negara-negara lain? Emang karena beda tipis sama negara Jerman? Sebenarnya kalau untuk alasannya itu, waktu penolakan Jerman ini sempat mentalnya memang benar-benar down ya, belum tahu mau kemana. Terus? Jadi sebenarnya kayak ada pilihan mau lanjut langsung lompat ke Ausbildung kah atau mau ke Austria. Oke. Gitu. Dari admission sebenarnya nawarinya kayak udah coba Austria aja Kak, itu kan hampir-hampir sama ya. Jadi dari Austria ke Jerman juga nanti lompatnya lebih enak gitu kan.
Cuman pas di situ posisinya kayak nggak dulu deh, karena masih baru banget ya Kak. Kayak udah nunggu 11 bulan, hasilnya nggak sesuai, kayak langsung kepercayaan diri itu langsung drop banget. Bener-bener drop banget. Jadi kayak udah biarin aja dulu gitu kan. Pilihannya kemarin kan Tara mau nyerah, dia benar-benar mau nyerah atau coba Austria atau mau naik ke Ausbildung pilihannya, atau mau nyari kerjaan lain. Jadi maksudnya cari inilah nggak lanjut di sini gitu kan. Cuman kayaknya dalam 3 apa berapa hari gitu langsung dapat email ada GF yang ini kan yang interest gitu. Tapi terus kita coba totalnya langsung match, langsung pengurusan berkas, dan itu syukurnya pengurusan visanya nggak selama yang kemarin ya. Oh, wow, ya bener sih, paham sih, maksudnya rasanya kayak au pair Jerman, terminnya lama 11 bulan, terus juga ya memang udah tujuannya Jerman pada saat itu, terus hasilnya ternyata nggak sesuai, itu pasti kayak yang mentalnya campur aduk banget tuh ya. Itu waktu itu siapa yang, ada nggak kayak orang yang menyelamatkan kamu, mungkin kayak pada saat itu ada orang tua mungkin yang tiba-tiba kayak nyemangatin, atau teman, atau malah ya diri sendiri sih? Ya sebenarnya paling itu kayak satunya dari orang tua ya, support system dari keluarga itu paling penting. Karena kemarin betul-betul kayak aku nih kayak hilang arah ya, maksudnya udah nunggu, udah diusahain, udah ninggalin semuanya demi ini, tujuanku ini kayaknya gitu kan. Soalnya lama juga ya untuk keputusan ke Jakartanya kemarin. Terus udah bulet nih tapi hasilnya nggak sesuai. Itu pastinya dukungan dari keluarga sih yang paling penting. Kayak sebenarnya kayak keluarga nggak nuntut banyak, cuman kan kita kayak wah kok yang lain yang kebetulan ya di dekat-dekat penolakan visa kan banyak yang approve nih, makin pressure banget kan, langsung kayak lah kok dia bisa ya, aku nggak, salahnya di mana gitu. Cuman intinya balik lagi pilihannya mau tetap harus ngandalin diri sendiri sih, maksudnya kayak pilihannya maju atau berhenti, tapi orang tua selalu dukung. Kayaknya kayak gimana ya, kamu yang lebih tahu, kami itu cuma support aja gitu, tetap dari orang tua sih, dari keluarga. Dari keluarga, support nomor satu keluarga pas lagi kitanya agak down juga, terus kayak hilang arah gitu ya. Iya, benar. Oke. Berarti memang pas pada saat itu penolakan sempat ada kayak kepikiran mau udahan juga, mau lah udahlah kerja di Indonesia aja gitu, lupain semua mimpi-mimpi yang ada di Eropa itu gitu ya. Iya, kemarin itu kayak gimana ya, pas ketolak nih, cuman kita keluarga juga lagi berduka kan, kebetulan lagi berduka, jadi nggak bisa nginfoin ke keluarga, jadi kayak nahan sendiri. Cuman aku punya temen yang selalu support gitu, ada temen deket di mes selalu support. Ya bener, walaupun agak miring sedikit ya, agak spesial soalnya. Agak spesial. Spesial banget ya itu. Jadi pilihannya kayak aku kemana nih, kayak kesini salah, stay di sini juga salah gitu. Jadi kayak benar-benar ngeblank banget, kayak flat banget lah, nggak ada tujuan sebenarnya, sampai nggak ada tujuan itu. Karena mau ke cerita siapapun itu kayak nggak bisa gitu, karena takut dijudge juga. Benar. Itu sih yang paling buat ini kepikiran banget. Dan susah juga nggak sih kayak nyari buat temen yang curhat kayak gitu, yang kadang kan kayak orang juga cuman bisa dengerin cerita kita doang, tapi ya udah dengerin doang. Tapi mungkin kalau misalkan teman kamu ini bestie, namanya Caca. Iya, namanya kan Caca, akhirnya diakuin gitu ya, tadi kayak nggak mau manggil. Nah, Kak Caca ini dia hadir penuh lah pada saat kayak kamu terpuruk-terpuruknya, dia benar ngebantu kamu, ngedengerin kamu, sampai akhirnya kayak kamu juga dapet booster lah ya juga dari si Caca itu, yang insya Allah dikit lagi berangkat juga ya. Ya amin, dia nyusul, amin segera. Oke, berarti kalau misalkan dari respon orang tua kamu pada saat kamu memutuskan untuk ikutan au pair Jerman pada saat itu gimana? Ada kayak pro kontra gitu nggak? Pastinya kenapa sampai biar lama nih, termasuk lama banget ya untuk mulai langkah baru lagi itu, karena dari orang tua nggak ngizinin jauh. Oh, sempet ya nggak diizinin ya? Sempet, aku kan orang Batak ya, orang Batak terus anak paling kecil. Jadi kayak di orang Batak itu anak paling kecil, perempuan, itu kayaknya nggak usah jauh-jauh deh. Jadi kayak mereka sebenarnya support, apapun yang aku lakukan support, tapi jangan jauh gitu. Jadi izin sampai, soalnya ini bukan cuma beda negara ya, gitu. Perbedaannya banyak. Awalnya nggak dikasih nih, sebenarnya kayak tertarik sama Jerman itu udah dari lama, dari masih kuliah. Udah tertarik, udah coba cari-cari informasi itu.
Cuman semua tetap balik, izin orang tua nggak ada, jadi mundur, maju mundur gitu kan. Jadi sempat mutusin kerja, sempat kerja, terus tetap kepikiran nih, kok masih muda ya, harus melangkah. Iya. Harus bandel. Bandel. Terakhir di ini di akhir tahun 2024 dapat izin. Lama ya. Karena apa waktu itu? Karena masih Dapat tetap izin. bandel, maksudnya kayak aku merantau di kota, di Sumatera Utara. Cuman orang tua kan di kabupaten ya. Aku merantau di kotanya aja itu kadang nggak pulang setahun. Jadi kan orang tua mikirnya nanti, jadi aku bilang gini, setahun dia Deket lagi. betah merantau. Jadi aku bilang gini, Ma, aku dekat aja belum tentu pulang loh. Jadi ya udah, sekalinya merantau, ayo yang jauh gitu. Iya. Jadi setahun juga jauh gitu. Iya, tantangannya lebih oke gitu. Ini udah cuman beda kota beberapa jam doang, kayak 4-3 jam doang nggak pulang. Setahun lagi pulangnya. Setahun lagi, belum tentu lagi pulang Natal. Jadi mama kayak mikir gini, sebenarnya mamaku support, tapi papaku, papa sama abangku yang paling besar itu kayak, janganlah, adikku masih selalu biasa anak bungsu ya, selalu dianggap anak kecil. Jadi kayak aku bilang, Bang, aku stay di Medan aja itu jarang bisa kumpul loh. Terus kehidupannya gitu-gitu aja, maksudnya kayak ya stuck gitu-gitu doang kan. Ayolah izinin sekalinya, kayak experience-nya aja, biar nanti tuanya nggak nyesal atau gimana gitu kan. Jadi abangku sebenarnya masih berat, sampai sekarang masih berat banget. Cuman dia kayak, ya udahlah, kita cuma bisa support kehidupannya dia, jangan sampai tua nanti kita yang disalahin gitu. Ya berarti sekarang kamu buktiin ke keluarga kamu, ke abang kamu itu kalau misalkan keputusan yang udah kamu ambil itu bener gitu, dan keputusan yang bener. Terus juga untuk karir jangka panjangnya juga ya makin semoga oke lah, pasti ya harus oke ya. Berarti kalau misalkan rencana kamu ke Austria abis itu apa? Lanjut apa? Ausbildung? Sebenarnya open untuk semua kesempatan ya, maksudnya. Open aja ya? Open semuanya kesempatan. Maksudnya mungkin nanti akan coba peluangnya sih di mana, karena kita nggak tahu ya peluangnya di mana. Soalnya kayak bukan berarti lebih kayak berserah ya, maksudnya kayak kemarin aku udah fokus banget nih di sini, satu aja nih fokusnya, tapi tau-taunya kan ada jalan lain. Jadi kayak ayo kita coba, setiap ada peluang coba nanti di mana yang dapat ya gas aja sih gitu. Jadi terbuka untuk semua kesempatan. Nah, pokoknya kalau ada kesempatan datang ya udah ambil aja gitu, yang nggak usah enggak, orang pengen fokus yang ini. Nah, nanti malah kayak ngebuang kesempatan, malah kita yang nyesel juga kali aja. Itu padahal namanya takdir lah ya, takdir Tuhan yang ternyata jalannya lebih baik kayak gitu. Oke. Berarti kamu masuk YIJ itu di tahun berapa? 2025. 2025. Oh, oke. Tadi dulu deh. Tadi kan kamu sempat kayak udah ternyata tahu au pair itu dari zamannya kuliah. Sebenarnya au pair-nya enggak, taunya lebih ke Ausbildung. Oh, taunya Ausbildung dulu di zaman kuliah itu. Iya, karena kan kita kebetulan saya kan perhotelan ya. Jadi kita punya kayak dosen tamu gitu, undangan dari sana. Jadi cerita-cerita gitu kan agak tertarik sama budaya mereka. Jadi kesempatan yang mau berkarir di sana tertarik. Cuman kembali lagi kayak kehalang sama orang tua gitu, ya udahlah coba. Dulu kan juga belum se-booming sekarang ya, dan kesempatannya nggak sebesar sekarang terbukanya gitu. Jadi awalnya tuh lebih tertarik ke Ausbildung. Cuman setelah kayak tertarik nih, searching ada yang namanya au pair kan. Sebenarnya ketembakannya tetap ke Ausbildung sih. Cuman kayak Ausbildung kan kita langsung kerja dunia nyata. Kalau misalnya au pair kan kita lebih kayak adaptasi dulu dari bahasa, budaya, orang-orangnya juga kan. Itu sih kenapa milih au pair. Dulu gitu. Berarti kayak batu loncatannya untuk nanti Ausbildung juga gitu, lanjut ya. Oke, berarti kenal YIJ tadi di tahun 2000? YIJ kayaknya dari 2000, masuk YIJ 2025, tapi udah tahu YIJ dari 2024. Taunya dari mana tuh 2024 itu? Kan searching nih dari Instagram, dari Google gitu, semua searching terus lihat oh ada YIJ nih, terus lihat kayak pencapaiannya juga kan yang ngirim banyak apa segala macam, oh kayaknya oke nih, jadi mulai tanya-tanya tentang YIJ sama admissionnya gitu. Kayaknya daftarnya dari 2024 deh. 2024 berarti ya. Iya. Terus daftarnya di tahun 2025. Daftarnya dari tahun 2024 udah ngebooking kelas. Udah ngebooking kelas. Cuman ke Jakartanya Februari 2025.
Kamu berarti sebelum ikut program au pair ini, sebelum masuk ke YIJ lah, waktu itu kerja apa? Perhotelan di Medan. Perhotelan, di Medan. Iya, Ebi Service. Oh, oke. Gimana pas pekerjaan kamu di sana? Kita multitasking, Itu yang alasan multi kamu. talent. Talentan. Iya. Kebetulan aku apa ya, tamatannya perhotelan. Perhotelan. Terus kerja di Medan itu, di salah satu hotel di Medan itu cukup besar juga di bagian FB service. Cuman selama kerja di sana kurang lebih 3 tahun di salah satu hotel itu kayak ada ininya sih naik turun itunya, kadang di bagian restoran, admin, kasir gitu. Oh ya. Iya semuanya. Pelayanan ya berarti ya, Iya, hitungannya ya. benar, Berarti pelayanan. ini kenapa kamu mau, ini berarti linear, ini au pair Austria ya? Oke. Berarti kamu pun juga emang senang ketemu orang ya sebenarnya ya? Enggak, aku introvert kak. Sebenarnya tergantung timenya ya, tergantung timenya, terus moodnya. Bagus nih, berarti potennya lagi nih. Lagi oke. Ah. Ada yang dukung soalnya. Oh iya. Oke. Berarti masuk YIJ di tahun 2024 ya pada saat itu ya? Daftarnya iya. Daftarnya. Terus berarti ikut kelasnya di tahun 2025. Iya. Oke, pada saat awal masuk YIJ, pas belajar di YIJ, gimana perasaan kamu? Kamu sebelumnya udah pernah belajar bahasa Jerman apa belum? Nggak, belajar dari nol di sini. Dari nol. Dari Sini nol. di bandara nih. Di bandara bisa jadi sih kayaknya. YIJ dari nol YIJ. banget. Gimana ngikutin selama proses belajar di YIJ? Awalnya susah ya, karena kayak ini memang benar-benar bahasa asing yang nggak, kebetulan dari sekolah kita belum pernah ya bahasa Jerman. Jadi kayak wah benar-benar susah, belum lagi pengucapannya yang benar-benar udah kayak belibet. Cuman kita karena udah nekat nih ninggalin semua pekerjaan orang tua di Medan, kayak harus bisa nih gitu. Harus sih. Kamu berapa lama berarti belajar di YIJ? 3 bulan. Belajarnya doang? Belajarnya doang sampai ujian. Cuma sebulan. Sebulan? Oh, Austria A1 ya? Iya benar. Oh, oke. Berarti tapi kamu belajar terus sampai A2 nggak? Di YIJ-nya? Enggak sih, enggak. Jadi Ambil aja otodidak gitu sih. Belajar sendiri aja. Oke. Berarti 1 bulan ya, terus habis itu ujian di Gute, one shoot, Iya. langsung ya. Habis itu berarti mulai pengurusan guest family. Iya. Tapi sebelumnya kamu pas yang belajar di YIJ itu, kamu diajarin sama siapa? Herr Alfi. Herr Alfi. Nah, gimana Herr Alfi? Demen nggak sama Herr Alfi? Demen, bestie kita. Oh, bestie. Gimana pas belajar Herr Alfi? Seru nggak? Seru sih, soalnya kita kayak lebih private ya, karena cuma berdua. Berdua. Iya. Enggak sama temanku, maksudnya berdua, Iya. siswanya yang dua, bertiga. Herr Alfi. Iya. Iya, seru-seru aja sih, soalnya kan kita juga masih sama-sama muda ya, jadi kayak lebih dapet feel-nya gitu. Jadi kayak bukan lebih kayak kalau orang tua kita nggak susah ya masuknya gitu. Ini kita kayak masih seumuran gitu, jadi lebih oke sih belajar, lebih santai tapi tetap dapet gitu. Berarti aman-aman aja selama belajar 1 bulan dan ujian di Gute itu, lanjut untuk pencarian guest family. Iya, Gimana? Ada kesulitan nggak di guest family itu? Enggak sih, soalnya kan semua dibantuin sama awalnya sama Kak apa? Lupa aku. Siapa? Frau Rahma? Bukan itu, kalau Kak Rahma akhir-akhir ini. Oh, sebelumnya itu siapa berarti? April. Oh, Kak April, ya. April. Sekarang udah di Jerman loh, Kak April. Habis Kak April baru Kak Rahma yang bantuin. Gimana? Menurut kamu pelayanan dari YIJ untuk pencarian bed trip? Wah, bed trip guest family, apalagi ini Austria ya, yang cepet kan tadi kamu Austria bilang kan cepet ya, banget. cepet banget kan. Gimana berarti kamu puas banget tuh pelayanan di YIJ tuh? Kalau misalnya itunya oke sih, soalnya kan mereka ramah-ramah ya. Terakhir ini aku lebih sering komunikasi sama kayak Kak Rahma, Kak Putri. Itu kita selalu komunikasi dan mereka fast respons. Enak sih sama mereka, sampai dibantuin semuanya. Mantap. Berarti aman-aman aja. Berarti perjalanan kamu di Austria ini sebenarnya lancar banget ya? Lancar. Iya enggak? Iya enggak? Iya, kalau dibandingin sama Jerman, ya kan? jauh banget, lebih cepat banget sih. Kan? Nah, fast track kayaknya. Oke, berarti dari 1 sampai 10 boleh kasih rate buat YIJ. Buat YIJ nih, atau buat kakak? Buat YIJ aja. YIJ 1 sampai 10. 1 sampai 10, maunya berapa? Apa? Berapa? Nawar nih gue bentar nih. Berapa ya? 8,5 deh, 8,5. Karena Oke. kita bertemu sama orang-orangnya juga baik-baik ya. Terus admissionnya baik, staff-staffnya juga baik.
oke sih menurut aku, kayak kita nggak nampak nih kamu peserta, aku staff, nggak ada. iya, Jadi kita gitu ya? bestie, nggak, kita bestie kental. CS gitu, CS. Oke, terus kamu mau ngucapin, oh teman kamu karena si Caca ikut ya, mau ngomong langsung nggak sama dia? Mau ngomong apa Ya, gitu? soalnya dia agak malu-maluin. Malu-maluin. Ya udah, aku mau aja di sini. Caca kalau lihat video ini, asik. Caca kalau lihat video ini, Padahal ada di sini orangnya juga. gak usah Apa? baper, itu peres. Coba dong, kayaknya kamu sama Caca emang deket banget nih. Nangis di sini. Enggak. Udah kering air matanya, Oh, nangisin oke. Jerman soalnya. Lah, aku nangisin Jerman. Bu Caca boleh kasih. Apa Ca. teman-teman kamu yang lain mungkin? Caca, Sini, Ca. sini lah. Aku mau ngomong. Dia mau ngomong sesuatu Udah nggak nih. di-record. Dah. Ini dia orang. Iya. Coba mau ngomong apa nih buat Kak Caca? Tadi kita di-spill banyak banget nih, katanya Apa dia nih, sedih apa nih, apa nih? gitu. Coba nangis tuh. Nangis. Ada nangis-nangisan. Nah. Kita biasanya di belakang layar. Oh iya, coba mau ngomong apa buat Kak Caca? Kamu ngomong apa sama aku? Lah, tamu yang Oh, call Kak aku. Caca, iya, ntar kita gantian. Jangan dong, Dulu. ini konten mengandung bawang. Gak apa-apa. Bawang bombay. Ya, bawang. Coba mau ngomong apa buat Kak Caca? Iya, aku tahu kok. Ya. Belum. Sedih. Apa ngomong apa? Ngomong apa? telinga dari telinga. Nggak ada sih kak, muak nih. Masa nggak ada? Coba dong ucapin makasih, apa gitu. Coba kalau dari Kak Caca mungkin doa dan harapan lah buat Semoga betah di sana aja sih. Semoga cepat nyusul ya. Amin. Bulan depan insya Allah. Amin. Udah nih, berarti nggak mau disampaikan? Nggak bisa, nggak pandai. Kawan DJ pokoknya udah paham lah kalau misalkan pertemanan ini juga sangat sangat Di luar nulur. tulus ya. Di luar nulur. Sangat tulus banget ya, saking nggak bisa berkata-kata lagi, tapi pasti mereka tuh saling support, terus juga dari Ya, kita ceritain juga. Oke kawan IJ, terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan nyalain tombol lonceng di bawah ini biar nggak ketinggalan video-video menarik. Di dari mana channel. loncengnya? Sini. Oke, di sini. Channel IJ, sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Bye. Sukses terus Kak Indah. Ya, thank you kak. Muah.